Shalom, selamat sore. Ini menjelang sore. Shalom Alaihim, damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus kiranya menyertai kita semua. Yang ada di sini, yang ada di mungkin ada di perjalanan maupun di rumah masing-masing. Dan hari ini juga yang mengikuti untuk ibadah di rumah. Ayo kita tetap semangat. Apapun yang kita lihat yang tidak nyaman, tetap memberikan dorongan satu dengan yang lain, memberikan semangat satu dengan yang lain, saling mendoakan walaupun kita berjauhan, agar pikiran kita tetap yang positif, perkataan kita tetap positif. Perkataan positif dimulai dari mana? Dari apa yang kita lihat. Kalau kita melihat segala sesuatu dari sisi yang positif, pikiran kita akan menjadi positif, hati kita pun akan positif, sehingga apa yang kita lakukan, kita menjadi dampak bagi lingkungan, terutama di dalam keluarga kita dulu. Jadi kita saling menyemangati, kita saling memberikan kekuatan. Ya, karena kita tahu bahwa kita memiliki Bapa yang luar biasa, Bapa yang selalu ada untuk kita semua. Amin. Kita akan berdoa sebelumnya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Kami menyembah-Mu, kami memuja-Mu, karena kami tahu bahwa Yesuslah keselamatan kami, Yesuslah perlindungan kami, dan Engkau Bapa yang begitu baik dan ajaib bagi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Bapa, panggil Engkau Bapa.
Amin. Kuasanya tetap sama hari ini, kemarin, dan sampai selama-lamanya. Makin dekat Tuhan, makin mempercayai akan kuasa Tuhan yang akan dilimpahkan di dalam kehidupan kita. Sebab dia dahsyat. Amin. Dia selamanya tetap Allah kita. Walaupun dunia goncang, dia Yesus Kristus selamanya tetap Allah kita. Tidak ada yang lain selain dia.
Allah hari ini, kemarin, dan sampai selama-lamanya. Tidak ada satupun kuasa yang dapat menggoncangkan kuasanya Allah itu, sebab Dia yang menjadikan, yang menciptakan bumi dan segala itu. Dialah Yesus Kristus. Amin. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku. Ku mau Kau ku sembah Tuhan. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku. Kau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku. Ku mau menyembah seumur Terima kasih untuk hari yang Kau berikan, Haleluya. Tuhan. Terima kasih. Kau sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk perlindungan-Mu atas kami, atas keluarga kami, atas sahabat-sahabat kami, atas kota di mana kami berada, atas Indonesia. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya di tengah-tengah pandemi ini, kami tahu bahwa Engkau senantiasa tetap menjagai kami. Kami percaya kuasa-Mu yang ajaib itu kami senantiasa terima. Terima kasih Tuhan. Sebentar mendengar firman-Mu, Tuhan, berfirmanlah bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya, kami bersyukur Tuhan bahwa hari ini kami boleh bertemu, berkumpul untuk memberikan satu semangat, memberikan satu penghiburan buat jemaat Tuhan yang hari ini beribadah, khususnya jemaat Natal ya. Kami bersyukur bahwa ternyata apa yang kita lakukan meskipun sederhana menjadi dampak dan menjadi berkat buat mereka. Hari ini saya mau menyampaikan satu pesan ya, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa saya percaya bahwa perkataan Tuhan Yesus itu bukan hanya satu perkataan seperti kita ngomong, seperti pendeta ngomong, seperti hamba Tuhan yang lain berbicara, ya, yang hanya mengutip, hanya membaca buku, dapat satu pewahyuan, tetapi Yesus ketika menyampaikan sesuatu adalah firman-Nya. Ketika Yesus menyampaikan sesuatu adalah sesuatu yang luar biasa. Karena ketika dia memperkatakan sesuatu, itu perkataan ya dan amin. Bukan satu perkataan yang mengira-ngira, bukan satu perkataan yang hanya memberikan penghiburan, tidak. Tapi ketika Yesus memperkatakan sesuatu, itu adalah satu perkataan ya, terjadi.
bukan asal-asalan, bukan hanya basa-basi, bukan hanya satu perkataan yang semoga nanti kalau kamu enggak seperti itu. Ketika Yesus memperkatakan sesuatu itu ya dan amin. Ketika kita mempercayainya, ketika kita mengimaninya, maka perkataan itu menjadi hidup, menjadi rema, menjadi daging, menjadi sesuatu yang nyata dalam kehidupan kita. Nah, ini luar biasanya, ini yang membuat berbeda. Makanya ketika ahli Taurat mendengar orang banyak ketika mendengar perkataan Yesus, mereka mengatakan bahwa perkataan Yesus berbeda. Bukan seperti orang pintar, tetapi seperti orang yang berkuasa. Nanti ya kita akan bahas lain kali apa artinya berkuasa di situ. Tetapi hari ini saya mau mengutip satu ayat yang sangat terkenal sekali, ya satu perkataan Tuhan Yesus yang sangat terkenal sekali, yaitu di Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Ya, semua ini ayat yang terkenal sekali, bahkan ketika saya waktu di Ambarawa dulu ada satu angkot yang menulis ayat ini di belakang kaca mobilnya. Matius 11 ayat yang ke-28. Apa bunyinya? Terkenal banget ya. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Marilah kepadaku. Ini bukan perintah. Kalau perintah, satu perintah harus dilakukan. Harus. Ya, kalau nggak dilakukan ada hukumannya. Tetapi Yesus itu memberikan satu pernyataan bahwa dia itu mengajak. Marilah kepadaku. Ayo, marilah kepadaku. Kenapa? Karena Yesus tahu bahwa di dalam dirinya ada satu pengharapan, ada satu jalan keluar, ada satu solusi dari setiap hal yang kita alami. Jadi bukan asal-asalan, marilah kepadaku, kenapa? Ya kita cuma ngopi aja, marilah kepadaku ya kita cuma makan aja, hanya kenyang. Bukan. Tapi marilah kepadaku apa yang dikatakan Yesus. Yesus memberikan satu jaminan bahwa ketika kita datang seperti apa yang dia perintahkan, ketika kita datang seperti apa yang Yesus ajarkan, maka kita akan memperoleh kelegaan. Kuncinya satu, datang, marilah kepadaku. Nah, kriterianya apa saja nih? Yang Yesus katakan, marilah kepadaku. Kriterianya apa saja? Ada 3 hal di situ. Yang pertama adalah semua yang letih lesu. Semua. Nah, dikatakan semua dalam bahasa Inggrisnya ini pekerja. Hei, kamu yang melakukan pekerjaan. Kamu yang karyawan. Kamu yang pekerja pabrik. Kamu yang saat ini ibu rumah tangga. Kamu yang saat ini hanya bantu suamimu. Kamu yang saat ini hanya bantu orang tuamu. Kamu yang saat ini lagi kuliah. Kamu yang saat ini lagi belajar. Kamu semua pekerja. Kamu semua yang melakukan satu pekerjaan, ya, yang apa? Bukan hanya melakukan pekerjaan, bukan hanya ibu rumah tangga, bukan hanya seorang suami yang bekerja setiap hari. Kalau tidak letih, nggak usah datang. Tetapi semua pekerja yang mengalami keletihan. Wow. Kenapa letih sih? Wah, aku letih. Kenapa letih? Letih itu biasanya capek. Ya, apa yang kita usahakan tuh nggak berhasil. Ya, rasanya hanya melakukan satu rutinitas, wah cuma begitu-begitu aja, nggak berhasil nih apa yang saya lakukan, saya letih, saya udah capek, saya nggak mau melakukan lagi hal seperti itu. Nah ini yang letih nih. Yang kedua, letih itu artinya apa? Yang kita harapkan tidak tercapai. Yang kita harapkan, yang kita angan-angan bahwa nanti ketika saya melakukan ini, saya udah bekerja setengah mati, bekerja giat, bekerja keras, ternyata apa yang saya lakukan tidak tercapai. Wah, inilah orang yang letih. Yang ketiga, apa tuh? Merasa apa yang kita kerjakan sia-sia, tidak dihargai orang. Jadi sudah setengah mati bawa belur bekerja, melakukan sesuatu, akhirnya ketika sampai di rumah tidak ada yang menghargai. Ketika saudara dan saya ketika melakukan satu pekerjaan yang begitu berat, ya, begitu sudah sampai dari pagi, pulangnya pagi lagi mungkin, bukannya sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu, bahkan bertahun-tahun, dan itu tidak membuahkan hasil, dan orang tidak mempercayai, kita merasa, aku udah letih, aku udah capek, sebenarnya aku gak mau kerja lagi, ini melelahkan sekali, ini membosankan sekali, saya gak mau. Nah inilah kriteria orang yang letih. Nah apakah saudara dan saya termasuk orang yang letih seperti ini? Merasa apa yang dilakukan? Dikatakan, marilah semua. Semua ini siapa? Semua bahasa aslinya adalah pekerja. Orang yang melakukan pekerjaan. Jika kamu merasa letih, kamu gak bisa apa-apa rasanya, gak ada harapan lagi. Inilah kesempatan Yesus katakan, ayo mari, datang kepadaku. Yang pertama letih. Yang kedua apa? Lesu. Apa sih kriteria lesu?
tidak bersemangat lagi, udah males, capek, nggak ada lagi satu harapan lagi, aku udah lesu, ya, aku udah males. Yang kedua, tidak ada satu harapan lagi, hopeless. Apa yang saya lakukan? Udahlah, udah begini, udah begini, sirah-sirah yang terjadi, sudah nggak mau lagi kerja, aku nggak mau berusaha lagi. Ya. Yang ketiga, sakit mental. Apa artinya? Sakit mental udah nggak mau melakukan satu pekerjaan lagi, udah di rumah aja lah, tidur aja, udah saya begini aja nggak apa-apa, yang penting bisa makan. Nah ini orang yang lesu, orang yang nggak punya harapan lagi, orang nggak punya semangat lagi, sudah nggak punya lagi satu keinginan untuk maju, udah nggak punya satu keinginan lagi untuk bangkit. Ini orang yang, nah ini adalah kriteria yang Yesus undang, pekerja yang Yesus undang. Ini adalah kriteria orang-orang yang Yesus undang yang melakukan satu kelelahan, kelesuan. Yang ketiga, yang berbeban berat. Apa yang berbeban berat? Beban pikiran yang berat sampai nggak bisa tidur mungkin. Seperti kemarin saya mengalami, rasanya banyak sekali pekerjaan yang harus dilakukan. Ketika saya mengalami ya pikiran yang berat, ya istriku tahu, nggak bisa tidur sampai pagi. Ya tapi apa yang saya lakukan? Ketika saya punya pikiran yang begitu berat sekali dan sampai nggak bisa tidur, saya cuma, Yesus tolong saya. Yesus mampukan saya. Berikan kekuatan. Nah biasanya kalau bebannya berat gini langsung tensi naik. Beban berat begini langsung stres nih, tensi naik. Ini rasanya di sini tuh ada satu tekanan yang berat sekali. Bukannya saya nggak punya satu tekanan yang berat. Sama, saya juga mengalami hal yang tidak bisa tidur. Nah ini beban berat. Apa yang saya lakukan? Saya cuma datang, dan ketika jam 6 pagi harus doa bareng. Meskipun saya tidak tidur sampai pagi, saya tetap datang kepada Yesus dan saya menyembah sungguh-sungguh. Nah itu saya mau melakukan firman ini. Yang kedua yang berperan adalah kebutuhan semakin besar dan selalu kurang. Kebutuhan semakin besar. Bebanku berat banget. Apa kebutuhannya semakin besar? Saya takut menikah umpamanya, ya. Saya takut pacaran umpamanya, ya. Umpamanya loh ini ya. Saya takut ini. Semakin besar nanti saya nggak cukup lagi. Nanti biaya pernikahan gimana, itu gimana. Sehingga beban ini semakin lama semakin berat. Yang ketiga, ketakutan akan masa depan. Jadi ketika saya punya sel dulu, dari beberapa anak muda, saya tanya apa yang paling dikhawatirkan, apa yang paling kamu takutin? 99% saya takut masa depan saya. Tetapi saya melihat sekarang, 10 tahun yang lalu, 10 tahun lebih, saya tanya mereka, dan saya melihat orang-orang ini diberkati. Orang-orang ini mengalami satu masa depan yang baik. Jadi ketakutan seringkali membuat kita menjadi punya satu beban yang berat. Dan ini kriterianya Yesus katakan. Yang pertama tadi apa? Letih. Apa letih? Apa yang usahakan dari pagi? Rasanya nggak ada satu harapan apapun. Yang kedua, lesu. Sudah saya tidak punya semangat apapun juga. Yang ketiga apa? Saudara punya beban yang berat. Nah ini adalah kriteria, 3 kriteria yang menjadi fokus, yang menjadi tujuan Yesus firman hari ini. Amin. Jadi kalau saudara mengalami 3 hal ini, salah satunya, 2-duanya, atau 3, ini kesempatan saudara untuk datang kepada Yesus. Ini kesempatan saudara untuk datang sungguh-sungguh kepada Dia. Maka kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kepadamu jalan keluar. Bukan begitu ayatnya. Yesus katakan, aku akan memberikan kelegaan. Fresh. Bukan jalan keluar. Fresh. Saya tahu jalan keluar yang terbaik ada di dalam diri saudara dan saya. Ketika saudara punya semangat, saudara punya satu kesegaran, saudara punya satu kekuatan baru, itulah jalan keluar terbaik untuk saudara bisa menghadapi masa depanmu, bisa menghadapi masalahmu, bisa menghadapi kesulitanmu. Yesus tidak pernah menjadikan kamu akan tak bereskan masalahmu, bukan. Yesus memberikan, aku akan memberikan apa? Memberikan apa? Apa tuh? Apa? Kelegaan. Dari beban yang berat diberikan satu kelegaan, supaya kita kuat, supaya kita mampu, supaya kita tidak letih lagi, supaya kita tidak lesu lagi, supaya kita tidak berbeban berat. Jadi hari ini, kalau firman Tuhan berbicara kepada Bapak Ibu semuanya, berbicara kepada kita semuanya, bahwa Bapak Ibu dan saudara mengalami masuk dalam satu kriteria 3 hal ini, kesempatan saudara mengikuti, saudara meresponi panggilan Yesus, tawaran Yesus. Kalau rasanya di luar sudah nggak ada jalan keluar, ya di keluargamu nggak ada jalan keluar, di saudara-saudaramu nggak ada jalan keluar, inilah tawaran Yesus terbaik.
yang bisa saudara dan saya ambil. Marilah kita datang kepada Yesus. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, aku berdoa Tuhan buat jemaatmu saat ini yang mengalami Tuhan satu kondisi yang tidak memungkinkan, satu kondisi yang sulit, satu kondisi keuangan yang tidak baik, satu kondisi kesehatan yang kurang baik, satu kondisi keluarga yang tidak baik. Aku berdoa Tuhan berikan kemampuan mereka untuk mereka sungguh-sungguh berani datang kepada Yesus. Mereka tersunggur di depan kaki Yesus, mereka sungguh-sungguh minta pertolongan daripada Yesus, dan Engkau berjanji bahwa Engkau akan memberikan kelegaan kepada mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menolong mereka, melindungi mereka, menjagai mereka. Mereka ketakutan mereka Tuhan lepaskan di dalam nama Yesus Kristus. Tidak ada ketakutan apapun juga. Dan aku berdoa Tuhan perlindungan-Mu atas mereka dari virus, dari penyakit apapun juga saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bahwa sore hari ini, dan kami menyerahkan jemaat ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.